Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Seberapa akrab kita dengan Al-Quran, subhanallah. Maka dua ayat dari surah yang berbeda dengan redaksi yang mirip. Pertanyaannya, benarkah seseorang yang sulit sembuh dari penyakit fisiknya menandakan bahwa orang ini kurang akrab dan kurang dekat dengan Al-Quran? Tapi kita juga harus secara objektif gitu ya. Karena subhanallah banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin tidak beragama Islam, ya sembuh-sembuh juga gitu. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai hamba Allah yang beriman, betul-betul kita harus meyakini dua ayat ini di mana Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin dalam surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar, syifa, menjadi obat, menjadi penyembuh bagi penyakit kita dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi syarat yang pertama hanya bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan guru kita Ustaz Maulana, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang mendapatkan keberkahan, kesembuhan daripada dekatnya mereka dengan Al-Qur'an. Wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau berbicara tentang rahmat, ada satu doa dalam Al-Quran yang luar biasa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada sekelompok pemuda, ini milenial, ini buat teman-teman sekalian yang ada di rumah Ustaz Syawal ya. Karena jamaahnya Ustaz Syawal juga banyak milenial gitu ya. Apalagi kemarin baru pulang dari Amerika, subhanallah. Semua berkah daripada Al-Quran. Kata pemuda ini, Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami, satu-satunya yang kami minta itu adalah rahmatmu. Kenapa? Karena mereka sadar, saya mau tidur dimanapun kalau ada rahmat Allah bisa nyenyak. Mereka tidur dalam goa, nggak ada obat nyamuk, nggak ada kelambu, nggak ada wifi, nggak ada pesan antar makanan gitu ya. Subhanallah, tapi mereka bisa tidur nyenyak. Sekarang kita ada wifi, ada handphone, kadang kita masih resah aja gitu, masih galau, masih halu, subhanallah. Tapi ternyata mereka minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang beriman, tadi dibacakan juga ayatnya dalam surah Yunus oleh guru kita Ustadz Deng Syawal, bahwasanya ternyata kita harus kembali kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang-orang mengatakan engkau mandul, enggak bisa punya keturunan, engkau tidak bisa memiliki keturunan, namun ternyata mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah kecewa terhadapmu ya Allah.
Maka dari itu orang-orang yang mulai kecewa nih divonis sama kedokteran medis misalnya, wah umurnya nih kalau kira-kira penyakitnya ini kira-kira tinggal 3 bulan lagi, tinggal 4 bulan lagi, tinggal setahun lagi atau 2 tahun lagi kalau dilihat keadaannya. Namun subhanallah orang-orang yang beriman langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena harapan yang besar itu bisa kita tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Qur'an itu bisa menjadi obat bagi kita. Saya ingat banget cerita dari Ustaz Syawal ya, bagaimana istri sembuh subhanallah karena Al-Quran. Nanti kita ceritakan lagi selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, dengerin ceritanya Ustadz Syam itu kita jadi malu sendiri karena sekelas Nabi aja berdoa sama Allah bahwa bilang, ya Allah saya tidak pernah kecewa denganmu. Nah kita yang ya Allah masih harus belajar, kok kayaknya ngeluh mulu, mungkin bukan kita, saya kali ya jamaah ya. Nah masih dengan tema kita, seberapa dekat sih, seberapa akrab kita dengan Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Petasan hajatan gigirkan warga. Bagaimana tidak petasan yang sudah berkeping-keping itu ditemukan warga menggunakan kertas yang tidak biasanya. Terdapat potongan-potongan ayat kitab suci Al-Quran di dalamnya. Menurut informasi akun Ciledug 24 jam, pada Sabtu 11 September 2021, salah satu warga menggelar akad nikah di Kelurahan Parung, Serab, Ciledug. Karena menggunakan adat, usai akad petasan pun dinyalakan sebagai pertanda pernikahan selesai. Warga yang membakar petasan tersebut tak tahu menahu bahwa kertas petasan berasal dari Al-Quran. Astagfirullahalazim, ini mungkin karena minimnya ilmu nih, makanya pentingnya kita belajar Islam itu indah hari ini. Terima kasih juga kepada tim kreatif hari ini yang mengangkat tema tentang Al-Quran ya Ustadz ya. Jadi kita belajar gimana caranya nggak cuma membaca Al-Quran tapi beradab terhadap Al-Quran. Nah, Ustadz AR tentang adab terhadap Al-Quran, sebenarnya gimana sih tentang kertas-kertas yang ada tulisan Al-Quran, bagaimana kita harus menyikapi kertas-kertas tersebut yang ada di kamar kita misalkan, atau ketika saya memberikan ucapan selamat atau apapun lah doa untuk Ustadz, saya tulis ada tulisan Allahnya misalkan pakai huruf Arab atau pakai basmalah, pakai tulisan bahasa Indonesia biasa, itu tuh harus dibakar setelahnya, harus disobek atau harus gimana sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, izin Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya para ulama memandang mushaf Al-Quran atau hal-hal yang bertuliskan lafzul jalalah itu disikapi. Misalkan seperti Rasulullah ada khatam, ada cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, apabila ingin masuk ke kamar mandi beliau melepasnya. Karena di sana ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Nah sekarang seperti tayangan tadi, ternyata ada secarik potongan atau lembaran dari Al-Quran yang ternyata dijadikan sebagai pembungkus untuk petasan. Dan ternyata setelah terbakar baru ketahuan, oh itu adalah lembar-lembar Al-Quran. Para ulama 4 mazhab ini ada berbeda cara menyikapinya. Yang pertama mazhab Hanabilah atau Hambali dengan Hanafiyah atau Hanafi. Mereka mengatakan bahwa kalau terjadi sesuatu yang robek, yang rusak dari Al-Quran, tercecer, daripada dia nanti jatuh ke tempat-tempat yang tidak baik, maka dikembalikan ke tanah dengan cara dikubur. Layaknya seorang yang beriman yang sudah tidak bernyawa, maka caranya dikembalikan ke kubur. Bukankah juga lembar-lembar tadi dari kertas awalnya adalah batang pohon yang bersumber dari tanah tadi, kemudian dikembalikan lagi ke situ. Dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar disebutkan hal itu. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hal itu bila mana terjadi sebaiknya dihimpun dan dibakar dengan cara yang beretika. Pada beberapa episode dan pembahasan yang lalu Ustadz Syam pernah memberitahukan cara bagaimana membakarnya. Nah seperti apa cara membakarnya? Maka dengan penuh adab juga di tempat-tempat yang tidak mengundang, di mana di situ seseorang tidak boleh memasukkan kalimat itu ke dalam tempat yang terlarang. Di tempat pembakaran sampah nggak boleh juga gitu. Nah seperti itu riwayatnya adalah landasannya bagaimana dahulu Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda menghimpun mushaf yang tercecer yang ada yang di beberapa tempat termasuk yang ada di Ibunda Hafsah itu, kemudian diminta kepada beberapa sahabat oleh beliau seperti Zaid bin Thabit, kemudian ada Abdurrahman bin Haris bin Hisham, kemudian ada Sa'id juga untuk mengkopi ulang. Artinya sebelum ini dibakar, sebelum ini dihilangkan.
Karena apa? Tercecer tadi. Nah ini adalah cara kita berinteraksi. Imam Nawawi dalam kitabnya, Al-Majmu' ini ya, dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ajma'al ulama ala wujubi siyanatil masahif. Wajib bagi kita semua, menurut ijma' para ulama, menjaga mushaf itu dengan baik. Meletakkannya di tempat tinggi, membawanya penuh adab. Ustaz Maulana pernah sampaikan itu, dia cara membawanya. Waktu itu ada fiti santri cara membawanya gitu. Nah termasuk barang siapa yang membuangnya di tempat-tempat, meletakkannya di tempat-tempat yang kotor, yang penuh najis, faqad kafar. Ulama sependapat orang itu telah kufur dan telah mengingkari Al-Quran. Itulah bahayanya bagaimana harusnya kita beretika Al-Quran, baik dalam keadaan utuh ataupun dalam lembar-lembar yang sudah berserakan tadi. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang kita benar-benar harus beradab ya Ustadz ya. Betul, Tapi betul. kalau yang tadi tulisan, misalkan saya kirim tulisan ke Ustadz gitu. Termasuk tulisan kalau Allahnya, ada lafzul jalalahnya sama seperti itu. Cara mau pakai bahasa memperlakukan. Arab atau pakai bahasa Indonesia tulisan Allah gitu. Bahasa Latin agak mungkin berbeda dengan lafaz yang ditulis secara berbahasa Tapi kalau ada Arab. tulisan bahasa Arab udah sama Sebaiknya adabnya ya. seperti Baik, tadi. jazakallah khair, Ya, Ustaz Bu. Aher, Masya Allah. Nah jamaah, ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah pertanyaan dari jamaah yang pertama dari Instagram @ino_pimi. Assalamualaikum Ustadz, saya pengen setiap membaca Al-Quran, pengen deket sama Al-Quran Ustadz. Apakah kalau saya baca Al-Quran di HP harus pakai wudhu juga Ustadz? Apa bisa langsung? Dan apakah jika HP yang sudah terinstall di Al-Quran lalu dibawa ke WC apa boleh Ustadz? Atau harus ditinggal di luar WC? Nah gimana nih Ustadz Maulana? Jadi kembali ke semula. Handphone itu ya tetap handphone. Namun ketika dia sudah ada aplikasi Qur'annya, ketika membuka aplikasi Qur'an dan Al-Qur'annya utuh, maka itu berubah status menjadi Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an. Jadi pada posisi mau membacanya, memegangnya pun, dan kalau memang aplikasi Qur'annya kan karena gini, kadang-kala ringtone-nya ya, bunyi panggilannya itu suaranya Allahu Akbar, adalah Allahu ya, Akbar gitu sebaiknya misalkan. jangan dibawa ke Kamar dalam mandi. kamar mandi atau di silent aja. Nah, dalam Al-Quran itu kalau di handphone itu memegangnya kalau memang sudah berubah jadi status apa Quran maka dia harus ada wudhu. Makanya berwudhu dulu baru buka aplikasinya. Kalau membuka Quran karena jatuhnya jadi Quran. Kemudian membacanya pun beradab. Karena beradab bagaimana? Usahakan kalau bisa bersikat gigi lah, ada kiblat lah, duduk yang baik, menutup aurat. Bagaimana? Sebenarnya banyak adab-adab membaca Al-Quran. Dan yang berikutnya, bagaimana membawanya ataupun menempatkannya. Kalau membawa Quran, biasanya di tempat yang mulia, di hati, di dada. Kemudian kalau menempatkan Al-Quran pada posisi rak-rak buku, maka Al-Quran harus bagian di atas. Nah, termasuk tulisan Quran pada posisi pada biasanya hiasan. Maka harus paling tertinggi. Jangan foto kita di atas, Qurannya di bawah. Oh nggak boleh, jadi itu adalah adabnya. Adabnya. Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, minta tolong nama saya jangan disebut ya. Baik. Ustadz, emang benar ya, biar bisa akrab bahkan cepat hafal Al-Quran bisa dengan cara maaf membakar lembaran Al-Quran. Kemudian setelahnya dibakar lalu diminum Ustadz. Katanya ini akan cepat hafal dan membuat kita dilindungi. Mohon pencerahannya Ustadz, gimana nih Ustadz Syam? Baik, dulu waktu awal-awal belajar Al-Quran, SD itu masih banyak mushaf yang hilang pertengahannya. Karena mushaf-mushaf dulu itu waliyatalattaf wala yush'iran nabikum ahada itu masih dimerahin tintanya. Jadi kok pas baca ayat ini gitu ya surah Al-Kahfi kok hilang waliyatalattafnya. Ternyata dirobek, diambil, dibakar terus abunya ditaruh di air, airnya diminum biar bisa cepat paham Al-Quran. Wallahu a'lam lah itu orang tua kita dulu ya berbagai macam cara tapi kita mau meragukannya mereka doanya diterima gitu ya. Nah, subhanallah. Jadi ternyata bukan karena minumnya abu itu membuat anak-anaknya pandai Al-Quran. Tapi karena orang tuanya luar biasa hebat mendidik anak-anaknya dan juga mendoakannya. Mungkin mereka minim ilmu, tapi mereka keimanan kepada Allah sangat dekat. Nah sekarang kita udah masuk zaman milenial, udah nggak seperti itu lagi caranya insya Allah. Apalagi merobek-robek Al-Quran, menjadikan Al-Quran tidak sempurna Al-Qurannya nanti. Maka tidak dibenarkan lagi dengan hal-hal yang demikian. Tapi kita jangan pernah menyalahkan orang tua kita kalau pernah melakukan itu. Mungkin karena kurang ilmunya. Tapi kalau sekarang udah ada ilmunya, jangan pernah
karena merobek Al-Quran. Kalau mau cepat hafal ya diulang-ulang baca. Paling konvensional caranya, paling tradisional adalah mengulang sampai 40 kali. Jadi satu ayat diulang 40 kali ya. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Udah 40 masuk ke ayat kedua. Jadi kalau kita bula raiba fi hudal muttaqin, ulang dari lagi ayat pertama lagi 40 kali lagi. Jadi baca 40 Masya kali. Allah, itu tips dan trik dari Iya. Hafiz Quran langsung. Subhanallah. Adanya Ustadz Syam berapa lama ngafalin? Nah yang nomor 2 itu 3 tahun. Masya Allah, tabarakallah, Kalau saya yang perempuan malu. yang paling cepat 9 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, semoga anak-anak kita dimudahkan Allah untuk Amin. menghafal dan juga mentadaburi Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Maulana, Iya. ngomongin tentang adab dalam menyikapi Al-Quran. Ya. Itu adabnya banyak banget ya Ustadz ya. Betul. Bahkan ada juga yang suka harus katanya dibawa-bawa supaya itu bisa jadi tameng buat kita gitu-gitu tuh gimana sih Ustadz? Mau lagi dong? Nah gini. Buat yang di rumah, saya minta semuanya ambil Quran. Sekarang. Siapkan Al-Qurannya karena insya Allah kita akan praktekkan. Praktek ya? Bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah.